Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep jendela bisnis dan jendela pemasaran. Jadi bagi teman-teman yang belum ada gambaran atau belum memahami tentang konsep ini, sekarang akan saya jabarkan ya. Oke. Dalam membangun suatu atau mendirikan suatu perusahaan, atau kita ingin menjalankan suatu perusahaan, sebenarnya bisa dengan menggunakan dua perangkat metode ini. Yang pertama perangkat jendela bisnis, yang kedua perangkat jendela pemasaran, teman-teman. Bedanya apa? Jadi kalau perangkat jendela bisnis itu acuan proses bisnis dari awal sampai berjalan. Kalau jendela pemasaran itu acuan proses pemasaran yang akan diterapkan setelah tersinkronisasi dengan target dan strategi yang tercantum pada tabel jendela bisnis yang ini nih. Nah, itu bedanya teman-teman. Oke, kita bahas langsung ke jendela bisnis ya. Jadi mengacu pada jendela bisnis, kalau kita ingin menjalankan suatu usaha atau suatu bisnis dengan nama perusahaan A misalnya atau perusahaan B misalnya, yang diperhatikan pertama adalah produknya dulu. Nah, kita mau ngambil produk dalam bentuk barang atau jasa yang akan kita jual. Kalau barang misalnya taruhlah kita ambil produk A namanya gitu ya. Nah, ini harus ditetapkan produk A gitu kalau dalam bentuk barang, atau produk B, C dan selanjutnya. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah SDM. SDM yang paling pokok itu hanya 3, teman-teman. Ada pengelola, ada bagian pemasaran, dan ada kurir. Untuk masalah administrasi atau keuangan ini bisa diambil alih oleh pengelola untuk sementara ya. Jadi kalau kita ingin buka usaha, kalau ingin berjalan dengan baik, itu minimal kita harus punya 3 tim gitu, atau 3 orang. Nah, kita langsung masuk ke sumber nih. Yang selanjutnya harus diperhatikan adalah sumber. Di sini kan ada modal, ada tim partner, ada vendor atau prinsipal ya. Terus ada juga potensi pasar, sebenarnya menjadi sumber juga. Kalau potensi pasarnya jelek ya otomatis itu sebenarnya bisa diperbaiki atau memang bisa ditinggalkan juga. Jangan dijadikan sumber gitu. Pengetahuan sangat penting teman-teman, pengetahuan tentang produk. Fasilitas juga sangat penting. Nah, ini bicara sumber, misalnya modalnya patungan dari tim partner 2 orang. Fasilitasnya sudah lengkap misalnya. Ini kita sumber permodalannya misalnya hasil patungan antara kita dengan teman kita misalnya gitu, antara saya dengan teman saya misalnya gitu. Fasilitasnya lengkap, pengetahuannya masing-masing partner punya pengetahuan yang berbeda dan itu saling berkaitan, saling melengkapi begitu. Nah, yang keempat itu kita perhatikan mindset ya. Ini mindset sangat penting karena 80% kemajuan perkembangan perusahaan itu tergantung dari mindset. Sehingga di dalam hadis juga dalam hadis memang harus husnuzon ya, hadis harus husnuzon atau positive thinking. Ini mindset harus disamakan. Anggaplah kita sama tim ini memegang mindset positive thinking dan benefit oriented. Positive thinking ini dalam arti lain husnuzon, kalau benefit oriented ini dalam arti lain selalu ada hikmah atau manfaat yang tersembunyi di balik semua kejadian. Jadi tidak bicara untung dan rugi di sini teman-teman. Tetap dijalankan. Nah, untuk poin kelima adalah kontrol. Kontrol ini biasanya diawali dengan analisis SWOT dulu. Analisis SWOT ini berkaitan dengan nomor 1, nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi seperti teman-teman sudah ketahui, SWOT ini kan terdiri dari strength atau kekuatan apa yang akan kita tampilkan nanti setelah berjalan.
Terus weakness. Nah, weakness ini kita punya kelemahan apa nih? Ini kelemahan yang harus kita lengkapi atau kita tutupi dengan kekuatan. Yang selanjutnya apa nih peluangnya atau opportunity-nya apa nih? Peluang apa yang akan kita dapatkan atau yang sudah ada di lingkungan pasar yang akan kita jalankan. Yang selanjutnya threat atau ancaman. Ancaman apa saja nih yang akan terjadi atau yang sedang berjalan sekarang itu, apa yang sekiranya mengancam terhadap perkembangan pemasaran atau perkembangan usaha gitu ya. Untuk kontrol selanjutnya ini kita bisa mingguan dan bisa juga bulanan. Analisis SWOT ini biasanya digunakan sebelum kita menjalankan usaha. Tapi kalau versi saya sendiri, sebenarnya analisis SWOT ini harus diterapkan per termin gitu ya. Kalau mau mingguan dijalankan secara konsisten. Kalau mau harian dijalankan secara konsisten dengan menggunakan metode analisis SWOT. Untuk menganalisis mana? Untuk menganalisis atau mengontrol semua yang ada di dalam tabel jendela bisnis ini. Yang selanjutnya adalah target. Nah, kita mau ngambil target mana ini? Misalnya kita ngambil targetnya yang nomor 1 ya, pasar tertentu. Pasar tertentu itu kan ada banyak, ada pasar rumah sakit, misalnya ada pasar puskesmas, ada pasar pesantren misalnya. Ini kita ambil contoh pasarnya anak sekolah ya. Oke, selanjutnya target pasar kita ini anak sekolah misalnya. Lalu strategi yang dijalankan itu pakai strategi di sini ofensif dan flanking. Ofensif ini posisinya kita menyerang pasar nih. Kalau flanking posisinya kita mengapit pasar yang ada. Biasanya di dalam di lingkungan atau pasar yang terjadi di tempat tersebut biasanya produknya jarang misalnya. Nah, ini kita isi. Atau ada produk yang sama sekali belum terjamah. Nah, ini masuknya ke flanking ya. Nah, yang ke-8 adalah benefit. Nah, benefit ini seberapa persen produk yang dimiliki oleh kita ini bisa dikenal oleh target pasar dari jumlah target 10.000 anak sekolah misalnya. Kita punya target nih, ini produk kita ini produk A harus dikenal oleh 10.000 anak sekolah misalnya. Tiap bulannya ini berapa persen nih perkembangannya gitu. Yang selanjutnya adalah realisasi. Realisasi ini merupakan cerminan dari semua konsep nomor 1 sampai 8 ini harus bisa dijalankan. Oke, kita masuk ke jendela pemasaran. Tadi jendela bisnisnya, nah ini jendela pemasarannya. Kita mau sama jendela pemasaran juga ada 9. Yang pertama kita harus perhatikan produk. Kita harus bikin produk yang fitur berbeda untuk anak sekolah ya. Misalnya produk apa gitu. Nah, karena tadi kan targetnya ini anak sekolah. Kira-kira produk yang masuk ke anak sekolah itu apa? Misalnya kupat tahu kan masuk tuh ke anak sekolah. Kalau pagi-pagi anak sekolah kan makan kupat tahu. Nah, ini harus fiturnya berbeda, benefitnya juga atau nilai manfaatnya juga harus bisa lebih daripada yang lain. Harga harus bisa murah. Terus promosi ini kita harus kasih diskon maksimum dengan pembelian dengan pembelian yang minimum ya. Ini kita harus bisa. Garansi itu contohnya produk kita ambilnya pada produk yang rusak kita ganti yang baru. Kita fokusnya di sini aja. Produk kalau rusak kita ganti yang baru. Pelayanan. Dalam pelayanan kita fokus pada efektif daripada transaksi. Transaksi ini harus efektif, jangan bertele-tele. Jangan ribet gitu misalnya gitu ya. Terus pelayanan dari gestur tubuh dan lain-lain, bahasa juga harus enak gitu ya. Harus nyaman gitu. Waktu transaksi juga cepat. Atau kalau memang barang itu harus dikirim, pengirimannya harus cepat teman-teman. Makanya tadi ada kurir kan, harus disiapkan. Yang kelima ini adalah kontrol. Kontrol disamakan dengan tadi jendela bisnis, kita ambilnya mingguan, dan tetap ini analisis SWOT dalam jendela pemasaran ini harus dilakukan juga. Terus yang keenam psikologi. Ini akan ada 4 psikologi nih, personal, kelompok, lingkungan, global. Karena target pasar yang diterangkan di sini adalah target pasar anak sekolah, maka psikologi yang digunakan adalah psikologi personal. Psikologi personal ini menyangkut berkaitan dengan individu setiap orang ya.
Nah, berkaitan dengan individu setiap orang. Biasanya kita ketahui ada 4 karakter dasar manusia atau personal individu. Di antaranya sanguinis, koleris, flegmatis, sama satu lagi itu melankolis. Yang ketujuh, strateginya kita samakan karena ini kan berhubungan dengan jendela bisnis ya teman-teman. Jendela bisnis kan tadi strateginya flanking dan ofensif ya. Ini harus sama. Cara gaya komunikasi nih yang akan kita lakukan atau akan kita terapkan. Ini gaya komunikasinya akan ada 4 nih, simpati, empati, persuasif, interaktif. Jadi kalau ngambil psikologi personal, ini kita ambil psikologi komunikasi secara persuasif dan interaktif. Interaktif ini dalam artian kita cari database nomor kontaknya, lalu kita WA dan kita lakukan pendekatan atau pembujukan secara perlahan ya teman-teman. Solusi, nah bagaimana caranya supaya produk A tadi harus menjadi bagian daripada solusi pasar kita, dan pelayanan pun sama, harus menjadi bagian daripada solusi atau jawaban kekecewaan daripada di tempat lain gitu. Oke, masuk ke titik temu ya teman-teman. Lalu titik temunya antara jendela bisnis, jendela pemasaran itu apa? Jadi titik temunya ini nih, jendela bisnis, lalu masuk ke jendela pemasaran, lalu masuk ke benefit. Benefit di sini adalah peluang omset ya, peluang omset. Penjabarannya begini. Jadi penjabaran dari jendela bisnis dan jendela pemasaran sehingga menimbulkan benefit peluang omset itu seperti ini nih. Bisnis PT atau CPA dengan produk A yang memiliki SDM 3 orang terdiri dari owner 2 orang dalam kurung tim partner dan karyawan 1 orang. 1 orang tim partner sebagai pengelola dan 1 orang tim partner lainnya sebagai pemasaran. Kan ada 2 nih tim partnernya, yang satu sebagai pengelola posisinya, yang satu sebagai pemasaran, dan yang satu ini karyawan sebagai kurir. Nah, dan 1 orang karyawan sebagai kurir. Modal patungan dari 2 orang owner atau tim partner tadi dengan keahlian masing-masing yang berbeda, sehingga ini saling melengkapi kelemahan satu sama yang lainnya dan menjadikan kekuatan yang besar. Mindset yang disepakati adalah husnuzon atau positive thinking dan selalu benefit oriented, tidak melihat untung dan rugi, akan tetapi memperhatikan nilai manfaat atau hikmah. Controlling awal adalah dengan memperhatikan analisis SWOT, yang selanjutnya analisa tersebut dilakukan secara mingguan. Target pasar membidik anak sekolahan dengan strategi ofensif dan flanking. Efek manfaat yang akan didapatkan adalah seberapa besar presentasi produk A dapat dikenali oleh 10.000 dari jumlah anak sekolah dalam waktu 3 bulan. Biasanya kalau bicara target kan per termin ya. Mungkin untuk 3 bulan pertama menggunakan target ini, strategi dan target tadi target dan strategi yang seperti disebutkan tadi. Dan bulan berikutnya setelah 3 bulan mungkin bakal beda lagi target atau strateginya. Target dan strategi tersebut, nah target pasar ini kan, dan strategi ini offensive flanking. Target dan strategi tersebut dijalankan dengan menggunakan metode jendela pemasaran. Nah ini, jadi target yang tercantum pada tabel jendela bisnis, ada tabel target dan strategi, ini mengacu atau menggunakan metode jendela pemasaran. Jendela pemasaran itu meliputi A. Produk, diantaranya fitur berbeda, manfaat produk ditambah dan harga lebih murah. B. Diskon maksimum dengan hanya belanja 1 produk saja. Yang C-nya garansi produk rusak diganti yang baru. Terus transaksi efektif dan waktu pelayanan atau pengiriman harus cepat. Yang selanjutnya evaluasi pemasaran mingguan. Yang selanjutnya psikologi antar personal harus diperhatikan. Yang selanjutnya strategi bidikan pasar secara ofensif dan flanking. Ini mungkin untuk 3 bulan pertama. Mungkin 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya ini
bisa saja strateginya defensif misalnya. Terus yang selanjutnya adalah komunikasi secara persuasif dan interaktif. Nah, persuasif pendekatan atau bujukan-bujukan yang membangun, merayu secara perlahan agar mau membeli produk kita, dan bersikap interaktif ya. Jadi kita harus proaktif. Dalam arti lain interaktif ini proaktif. Jangan kita menunggu bola, tapi kita harus menjemput bola. Terus yang selanjutnya adanya produk A dan pelayanan yang kita tawarkan, pelayanan yang kita berikan atau pelayanan prima harus menjadi bagian dari solusi target pasar kita. Itu teman-teman titik temunya. Nah, ini yang terakhir adalah quotes dari saya. Bisnis yang dari per company itu tidak berbicara untung dan rugi, karena itu relatif ya teman-teman. Akan tetapi selalu memperhatikan seberapa dalam dan seberapa besar dapat mengambil hikmah atau manfaat dari semua apa yang didapatkan. Oke teman-teman, terima kasih atas semua yang sudah mendengarkan. Semoga ini bermanfaat terus buat saya dan buat teman-teman juga. Mudah-mudahan presentasi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalau memang teman-teman mau diskusi, silahkan berikan pertanyaan atau saran dan kritik pada kolom komentar yang membangun ya teman-teman, dengan tentunya memperhatikan etika-etika yang sesuai dengan terjadi norma di adat budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.